Silakan Pak Is. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Derajat, Pak Andreas. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ya, pada pagi ini mungkin nanti sampai sore ya, ada beberapa materi yang sudah saya persiapkan. Untuk yang pertama mungkin kita akan sedikit merangkum apa yang kemarin sudah dibahas. Ini juga mungkin bermanfaat bagi yang minggu lalu nggak hadir, baru hadir minggu ini. Hanya ada rangkuman plus ya beberapa jawaban yang khusus ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ada yang sifatnya disampaikan secara detail. Nanti ada yang saya rinci berdasarkan pertanyaan yang disampaikan, kalau bisa langsung dijawab gitu ya. Pak Andreas, saya sudah bisa share screen ini? Sudah, Pak. Oke. Bisa kelihatan nggak? Belum? Sudah Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan? Ya. Tinggal di... Oke. Ya, jadi ini adalah rangkuman webinar yang minggu lalu. Ya, ada beberapa poin. Pertama, parameter kunci yang kemarin sempat dibahas, yang sangat-sangat mempengaruhi produk mix design yang kita hasilkan gitu ya. Itu adalah workability dan konsistensi campuran. Ya, ini yang harus semaksimal mungkin bisa kita peroleh sehingga beton itu nanti mudah dikerjakan, mudah di handling, mudah di finish dan seterusnya ya. Tentunya untuk mencapai itu kita terkadang membutuhkan penambahan admixture ya, chemical admixture ya, super plasticizer dan lain sebagainya ya. Dan satu hal yang juga kemarin diingatkan bahwa nilai SLAM itu tidak sama dengan workability. Ya, ini dua hal yang sebenarnya tidak sama sekali sama gitu ya. SLAM tinggi belum tentu workability-nya tinggi. Jadi SLAM tinggi bisa kita dapatkan dengan nambah air sebanyak mungkin, ya sehingga beton kita tinggi SLAM-nya ya, tapi workability-nya rendah. Gitu, ya. Kemudian poin kedua, ingredient yang digunakan pada beton kita itu harus konsisten, ya selama masa proyek, ya dari quarry yang sama. Kalau ada perbedaan di tengah jalan, ya harus mulai dari nol lagi. Dalam artian harus melakukan trial mix lagi sampai kita dapat campuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Baru kemudian diteruskan dari sana gitu ya. Jadi intinya setiap perubahan harus dilandasi, di backup dengan hasil trial yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian poin ketiga saya juga sampaikan kemarin, ini juga dalam kaitan dengan mendapatkan workability yang baik, konsistensi campuran yang baik, kandungan air pada campuran akhir ya. Itu sebaiknya maksimum 185 kg per meter kubik beton. Jadi ini maksudnya campuran akhir ya setelah kita melakukan adjustment, penyesuaian dengan menambahkan admixture dan lain sebagainya gitu ya. Begitupun juga kandungan semen ya, dijaga maksimum 500 kg per meter kubik ya. Kemudian parameter material yang digunakan dalam mix design itu haruslah terukur ya. Nah, yang sering jadi masalah di sini adalah moisture content yang ada pada agregat kasar dan agregat halus ya, yang seringkali itu hanya diperkirakan nilainya ya. Jadi mestinya itu diukur ya. Bagaimana mengukurnya? Ya ada alat-alat sederhana ya seperti moisture probe, moisture meter yang bisa dipakai walaupun itu tidak terlalu akurat. Yang paling betul sebenarnya adalah ada pengukuran secara continuous, monitoring secara rutin ya, pengambilan sampel secara rutin, di mana ini juga nanti dipakai untuk selalu mengadjust hasil daripada moisture probe atau moisture meter yang kita lakukan sehari-hari. Ya, cara sederhana juga bisa dilakukan misalnya dengan menimbang. Kalau kita sudah punya data yang cukup banyak dari quarry yang kita punyai di lapangan, ya kita tahu berat isi keringnya, kita tahu berat isi basahnya, kita tahu berat jenis keringnya, kita juga tahu berat jenis basahnya. Maka setiap saat kita bisa menimbang, membandingkan hasil timbangan kita dengan angka-angka yang sudah kita punyai tadi. Itu juga salah satu jalan
sederhana yang bisa kita terapkan di lapangan sehingga kita bisa tahu secara lebih akurat gitu ya moisture content yang ada pada material-material yang akan kita gunakan. Karena ini penting. Kalau moisture content-nya salah prediksi, salah estimasi, beton kita nanti bisa berlebihan airnya atau malah kekurangan airnya menjadi sticky dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sangat kritikal lah ya upaya-upaya untuk bisa mengukur dengan baik ya moisture content yang dikandung oleh bahan-bahan khususnya agregat kasar dan agregat halus ya. Kemudian poin berikutnya semen tipe 2 kemarin disebutkan lebih disarankan dibandingkan semen tipe 5. Ini bahkan secara jelas ya disebutkan di dalam code ya SND kita ya untuk beton di lingkungan laut ya. Ada yang bertanya, tapi nanti saya jawab secara lebih detail di bagian berikutnya ya terkait dengan penggunaan semen-semen lainnya untuk lingkungan laut. Ya. Kemudian standar deviasi yang digunakan harus menggambarkan variasi di pihak ready mix dan di lapangan. Ya, jadi nggak cukup hanya di ready mix. Ya, artinya kita harus punya kontrol terhadap apa yang mereka pakai. Dan perlu diketahui ya, job mix formula itu sesuatu yang sifatnya open. Ya, itu bukan seperti resep yang tertutup, nggak boleh dilihat, nggak boleh disebarkan, nggak boleh di-share ke pihak-pihak terkait di proyek. Justru wajib di-share, ya, sehingga kita bisa menilai, mengevaluasi apa yang digunakan. Nah, memang dalam apa ya istilahnya dalam ketentuan ACI terkait dengan responsibility para pihak yang berperan di proyek itu ada pilihan memang pihak ready mix menutup ketat ya resipi yang mereka pakai untuk menghasilkan mix design yang dibutuhkan ya untuk pekerjaan pembetonan di lapangan. Nah, tapi ada konsekuensinya kalau itu dilakukan. Konsekuensinya adalah semua tanggung jawab terkait dengan hasil pekerjaan beton itu ada di tangan pihak penyedia beton. Jadi ada yang salah, ada yang apa, mereka bertanggung jawab penuh ya kalau itu yang dilakukan. Itu pilihan sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian ya yang paling baik tentunya menurut saya sih itu bisa di-share ke semua pihak terkait sehingga kita punya kesempatan juga untuk mengevaluasi gitu ya. Kemudian ukuran maksimum agregat tentunya harus ditentukan terlebih dahulu oleh konsultan terkait dengan kerapatan tulangan yang ada. Nanti ada beberapa pembahasan juga terkait ini. Kemudian kuat tekan beton aktual itu tidak sama dengan kuat tekan beton spesifikasi ya. Spesifikasi itu dari silinder, aktual itu adalah yang terpasang di lapangan. Ya. Nanti itu akan dibahas di paparan yang khusus mengenai evaluasi mutu beton ya di bagian kedua nanti. Nah ini ada kaitan dengan pertanyaan yang diajukan ya, kenapa beton mutu tinggi itu seringkali mutunya drop ya dibandingkan dengan yang direncanakan. Nah ini ada beberapa poin ya. Yang pertama yang harus diingat adalah bahwa beton dengan kuat tekan yang tinggi itu tidak selalu identik dengan campuran yang kandungan semennya tinggi. Ya, jadi nggak identik sebenarnya. Justru kalau semen kita berlebihan, ya itu akan terjadi tegangan tambahan akibat panas hidrasi yang timbul. Ya, dan itu bisa menyebabkan micro crack, ya temperatur crack istilahnya ya di beton kita. Dan itu tentunya kalau ada crack-crack itu sudah otomatis akan membuat beton kita mutunya drop. Dan yang poin yang kedua ini yang juga sering jadi problem. Semakin banyak semen, semakin banyak pasta, susut kimiawi juga semakin besar. Yang kita kenal dengan sebutan autogenous shrinkage. Ya. Nah, itu yang otomatis juga kalau itu terjadi, tambahan ada crack lagi. Shrinkage crack, micro crack di dalam massa beton kita. Yang otomatis juga akan menurunkan kekuatan beton yang dihasilkan. Ya memang sekarang walaupun di kita masih jarang mungkin dipakai ya. Kalau di luar itu sudah ada yang namanya SRA ya. Shrinkage Reducing Admixture ya. Jadi bahan tambahan yang kita tambahkan untuk lebih mengendalikan khususnya susut kimiawi yang bakal terjadi. Jadi susut kimiawi ini perlu diketahui ya, semakin banyak pasta, semakin banyak semen itu semakin besar nilainya. Kemudian yang kedua, jangan terkecoh dengan nilai kuat tekan potensial yang diperoleh dari hasil uji silinder kontrol yang sifatnya ideal pada beton mutu tinggi. Ya. Jadi
ada proyek menggunakan beton mutunya sampai 60-65 megapascal, kemudian dites dari hasil silinder kontrolnya masuk semua, wah yakin ini berhasil. Belum tentu, ada kasus ini. Waktu diambil sampel di lapangan, wah ternyata banyak yang drop. Karena beton mutu tinggi, perlu dicatat ya, kalau dia dikerjakan secara terkontrol, ya dalam suasana yang terkontrol, dia dirawat secara terus-menerus gitu ya, maka most of the time kita akan dapat mutu yang diinginkan. Karena semuanya terkendali di situ. Yang namanya istilahnya apa temperatur crack, shrinkage crack, itu semua minimal. Karena dia dalam kondisi terkontrol. Ya. Tapi yang di lapangan kan bagaimana kita bisa menjamin perawatan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya kan? Jadi beton mutu tinggi perlu dicatat ya. Ini beton yang sangat manja sebenarnya. Jadi bahan-bahan yang dipakai pun semua harus terukur dengan baik. Ada sedikit aja deviasi itu dampaknya luar biasa. Makanya biasanya kalau mau aman kalau kita menggunakan beton mutu tinggi, standar deviasinya digedein gitu kan. Untuk mengantisipasi kalau ada variasi-variasi yang di luar kendali kita. Ya, dan tadi saya sampaikan ini manja sekali terhadap istilahnya quality control yang kurang ketat, kurang baik lah. Nah, jadi kita bisa salah persepsi di sini kan. Kita beranggapan masuk karena kita landasannya selalu melihat sampel silinder kontrol yang tadi dikerjakan secara ideal. Padahal yang di lapangan tidak seideal itu kan. Diambil sampel di lapangan baru kita kaget gitu ya. Ternyata mutunya banyak yang drop gitu kan. Nah, jadi itu catatan terkait dengan beton mutu tinggi kenapa seringkali ya itu yang terjadi ya. Mutunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan termasuk yang juga kita rawat secara ideal pun ya, kadang karena tadi ya semennya berlebihan, pastanya terlalu banyak, tetap aja ya ada efek-efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh kandungan semen yang berlebihan ya. Jadi yang bagus itu semen beton mutu tinggi itu adalah sebenarnya evaluasi kekuatannya itu jangan terlalu cepat. Makanya banyak kalau di luar orang bikin beton mutu tinggi itu pakai semen tipe 2 gitu ya, yang relatif lebih lambat ya reaksinya dibandingkan dengan semen tipe 1 gitu kan. Jadi kalau semakin cepat itu tadi kan pengaruh temperatur dan lain sebagainya ya, autogenous shrinkage juga semakin tinggi. Oke, itu poin yang terkait dengan beton mutu tinggi. Nah, kemudian juga ada pertanyaan mengenai semen campuran ya, blended semen ya. Nah, perlu diketahui di Indonesia ini kita punya banyak semen campuran yang sudah available di market ya. Ada yang namanya semen Portland Pozzolan. Ini adalah campuran antara klinker dan material pozzolan alam ya, yang proporsinya dapat mencapai 20 hingga 35%. Proporsi pozzolannya ya, bahan pencampurnya ya. Kemudian ada semen Portland Fly Ash gitu ya. Ini campuran klinker dengan material abu terbang ya. Dengan proporsi yang kira-kira juga sama. Kemudian ada yang namanya Portland Composite Cement. Ya, gabungan klinker dan bahan-bahan campuran seperti slag, pozzolan, kapur dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir ini mungkin sejak 2018 kali sudah mulai ada ya. Walaupun rasanya volumenya belum terlalu banyak yang tersedia ya. Itu semen Portland slag. Ya. Di sini proporsi slag itu bisa kita minta ya dengan persentase bahkan sampai 70%. Ya. Ya memang ini kalau sampai 70% reaktivitas daripada beton itu cenderung akan lambat ya. Dan ini mungkin kalau sampai 70% itu sudah hanya cocok untuk beton-beton yang dalam tanda kutip lah ya. Mesh konkret gitu ya, beton massal ya, di mana ukurannya berlebihan sehingga kita juga punya kekhawatiran mengenai pertumbuhan panas ya di dalam betonnya. Nah, ini contoh 2 SNI yang sudah ada ya. Yang sebelah kiri itu adalah udah lama ya, semen Portland Composite, ini yang revisi yang sebelumnya ya, tahun 2014. Kemudian ada semen Portland Slag yang tadi saya sampaikan ya, mungkin baru keluar tahun 2018 ya, SNI-nya sudah ada sejak 2017. Ya. Ini bisa dijadikan acuan kita dalam nantinya memilih bahan-bahan yang sesuai untuk tujuan yang kita inginkan ya.
Nah, kalau kita mengacu ke ASTM, di ASTM itu ada ASTM CIS 595 ya, yang mengatur terkait yang kita sebut dengan blended cement, semen campuran ya. Ya, jadi semen-semen campuran yang tadi disebutkan itu sebenarnya bisa dipayungi ya juga oleh ASTM ini. Jadi kalau di ASTM itu dikenal yang namanya tipe binary ya, di mana kita mencampurkan Portland semen dengan bahan-bahan seperti limestone, dengan pozzolan, ya, slag, ya, dan lain sebagainya. Kalau contohkan ya, misalnya sebagai contoh di dalam paparan ini kelihatan nggak kursor saya, Pak Andreas? Pak Andreas? Ya, Pak. Kelihatan kursor saya ya? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Jadi misalnya ini adalah tipe IL ya. Itu adalah gabungan Portland dengan limestone ya. Di mana nanti ada yang namanya IL10 ya, IL15 ya. Itu menunjukkan nanti kandungan limestone yang dicampurkan di situ. Ya. Ada lagi yang ternary, blended ya. Jadi kalau IL ini binary ya, kalau IT itu IL itu pakai limestone, sorry. IT itu ternary ya, di mana nanti ternary-nya bisa ITL10 ya, bisa P10. Jadi kalau L ini adalah ada limestone-nya dan P ada pozzolannya. Bisa juga ITS15 dan L10 gitu ya. Ini limestone-nya, S itu adalah slag. Ya. Nah, ini penamaan yang ada di dalam ASTM C 595 yang sebenarnya juga memayungi ya semen campuran yang kita punyai di market ya. Nah, perlu diketahui bahwa tipe blended seperti IPMS, MS itu adalah moderate sulfate resistant ya. Tentunya ada karakteristik yang harus dipenuhi di situ ya. Itu dapat menggantikan tipe 2 di lingkungan laut. Jadi kita boleh pakai semen tipe blended ya, asalkan dia punya karakteristik moderate sulfate resistant. Nah, moderate sulfate resistant ini bagaimana mengukurnya? Dari expansion yang dialami saat dia diekspos pada lingkungan yang mengandung sulfat sesuai dengan kandungan sulfat di laut. Ya. Jadi kita eksposkan terhadap suatu bisa tesnya dipercepat ya. Nanti ada parameter-parameter yang kita lihat ya. Di mana nanti ada batasan yang kita sebut dengan expansion yang diizinkan untuk bisa masuk kategori moderate sulfate resistant. Nah, selama tipe tadi yang ditanyakan itu kalau nggak salah PPC ya, Portland pozzolan semen ya, apakah bisa menggantikan tipe 2? Ya, selama dia punya karakteristik moderate sulfate resistant, maka dia bisa menggantikan tipe 2. Terus pertanyaan berikutnya, apakah dia bisa ditambahkan lagi dengan bahan-bahan lain? Misalnya pozzolan ataupun juga silikavium, tidak ada masalah. Boleh, tapi dengan catatan. Semuanya harus terukur. Nah, problemnya di kita ini kadang saat kita membeli yang namanya semen blended, kita nggak tahu apa yang ada di dalam kantung semen tersebut. Berapa sih pozzolan yang ada di situ gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, sebaiknya itu dikomunikasikan. Kalau kita misalnya mau melakukan penambahan-penambahan dengan bahan pozzolan lain. Sehingga nanti tentunya hasilnya bisa tetap bagus gitu ya saat dia dimix dan digunakan untuk pembetonan gitu ya. Selain itu juga selain terukur juga harus melalui trial tentunya. Ya. Nah, kalau pertanyaannya ditambahkan silikavium ya silikavium malah lebih bebas ya kita untuk menggunakannya untuk dicampurkan ke semen-semen yang disebutkan tadi ya. Apakah itu PPC atau Portland composite semen ya. Kalau silikavium lebih bebas ya. Yang agak mungkin lebih kita harus batasi, tapi tentunya walaupun dia lebih bebas tetap harus ada trial dong ya. Cuman maksud saya kalau yang terukur tadi yang betul-betul kaitannya dengan kalau kita menggunakan bahan pozzolan lain gitu ya atau bahan-bahan yang slow reaktif lainnya seperti slag gitu ya untuk bahan pencampur di dalam beton kita ya. Nah, itu poin yang juga ditanyakan oleh salah satu peserta. Nah, berikutnya ya terkait dengan tulangan yang rapat. Kalau saya dapat tulangan yang rapat, apa sih solusinya gitu kan? Gambar sebelah kiri ini menggambarkan kondisi tulangan yang rapat ya dalam salah satu proyek ya.
Yang mana nih kalau kita counter dengan apa namanya persyaratan umum yang ada di SNI, ya ini nggak masuk sebenarnya ya, karena spasinya udah terlalu rapat banget gitu ya. Walaupun dalam batas-batas tertentu masih diizinkan ya, dengan catatan pembetonan bisa dilakukan secara efektif sehingga semua area itu bisa terisi secara sempurna tanpa ada terbentuk rongga-rongga yang berlebihan, seperti yang terlihat di gambar kanan. Jadi ini contoh ya, dalam satu proyek di mana tulangan rapat sekali, ya. Kemudian dilihat di bagian dalamnya, ternyata ada gerowong-gerowong seperti ini. Nah, ini yang nggak kita inginkan ya. Ini yang salah satunya disebutkan sebagai efek daripada segregasi mekanik gitu ya. Karena tulangan yang terlalu rapat terjadi segregasi, malah beton nggak bisa masuk gitu kan. Nah, solusinya apa? Macam-macam sebenarnya ya. Solusi pertama, kita bisa pakai diameter tulangan yang besar. Ya. Nah, di kita ini ya inilah problemnya ya. Di dunia konstruksi kita ini masih membatasi itu diameter terbesar 32. Kenapa nggak 36? Kenapa nggak 40, 45, 50? Pak, kalau udah pakai diameter segitu nyambungnya harus pakai mechanical connector gitu ya. Jadi makanya pasar untuk diameter gede di kita ini jadi nggak ada karena demand-nya nggak ada. Padahal untuk kondisi-kondisi tulangan yang banyak dan lain sebagainya gitu ya. Diameter yang gede ini menjadi handy gitu ya. Untuk bisa menghasilkan nanti kondisi penulangan yang tidak terlalu rapat spasinya gitu. Ya. Nah ini yang mungkin ke depan ya harus mulai kita populerkanlah penggunaan diameter gede ini sehingga pabrik-pabrik pun juga otomatis karena ada demand mereka akan mulai memproduksi juga gitu ya. Kalau enggak ya seperti sekarang ini kadang sulit kita mendapatkan yang diameter gede sehingga kadang harus diimport dari luar gitu kan. Kemudian kedua, tulangan dibundel. Ya. Jadi kalau nggak ada jalan lain ya dibundel. Sehingga spasi yang diperoleh nanti bisa lebih besar. Ya. Nah, cuman perlu dicatat kalau dibundel ya. Kalau dia bundelnya lebih dari 2 ya ada penyesuaian anchorage length-nya, ada penyesuaian juga spasi minimumnya gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Solusi lain, kalau masih memungkinkan, gunakan ukuran agregat yang kecil. Nah, tapi perlu dicatat ya. Ukuran agregat terkecil yang umum itu adalah 10 mm. Nggak ada yang lebih kecil lagi. Kalau lebih kecil lagi, jadi namanya jadi pasir ya. Kalau pasir kan paling gede 5 mili ya. Jadi paling kecil itu agregat kasar 10 mili. Kalau terlalu kecil, problemnya nanti kita punya masalah lain gitu ya. Susutnya jadi berlebihan, creep-nya juga jadi berlebihan gitu ya. Jadi agregat jangan lebih kecil dari 10 mm. Ya. Ya selama memungkinkan ya itu kita pakai. Ya, cara lain ya kalau nggak ada lagi pilihan ya gunakan FC atau SCC. FC itu flow concrete ya, tergantung kebutuhan tentunya kan atau shape compacted concrete. Tapi kalau kita memilih menggunakan bahan-bahan ini ya harus kita gunakan juga secara konsisten. Ya. Jangan ngasal. Saya pernah lihat di proyek pakai SCC, digetarkan betonnya. Kalau udah pakai SCC, apalagi SCC yang sampai 65 cm ya flow-nya ya, udah nggak boleh digetarkan lagi. Paling banter hanya kita bantu dengan dirojok-rojok aja. Kalau kita getarkan malah nanti rusak propertinya. Terjadi yang namanya segregasi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini mungkin penyebabnya karena kita juga kadang belum terbiasa juga menggunakan SCC ya. Sehingga penerapannya di lapangan seakan-akan ini beton biasa gitu loh. Ya, tapi dampaknya akan negatif tentunya ya. Dan itu makanya sebelum digunakan harus dipahami dulu ya batasan-batasan yang dimiliki oleh bahan tersebut ya. Kemarin ada menanyakan contoh-contoh beton yang kurang baik gitu ya. Sebenarnya secara visual itu mudah kita membedakan beton yang baik dan beton yang kurang baik ya. Beton yang sticky, yang non sticky gitu kan. Beton yang apa istilahnya encer dengan beton yang nggak encer gitu kan. Ya, tentunya tergantung campuran yang kita pakai. Makanya kemarin saya sebutkan ya. Dari awal harusnya sudah kita ketahui bagaimana bentuk fisik campuran beton kita itu. Sehingga kita bisa menilai setelah itu
sembari proyek berjalan, apakah ini sesuai dengan apa yang kita lihat dulunya gitu. Ya. Nah, di sebelah kiri contoh beton yang sticky ini. Cara lain juga sebenarnya dari tes workability, tes SLAM itu udah ketahuan juga ya, apakah ini layak diterima atau harus ditolak gitu. Ya. Nah, ini ada satu proyek udah jelas betonnya seperti itu tetap dipaksa untuk dicorkan. Ya, saya nggak tahu mungkin karena pertimbangan waktu dan lain sebagainya kan. Ya, yang terjadi yang sebelah kanan, beton itu jadi susah dipadatkan dan susah difinish juga. Ya, sudah kebayang lah di dalam bagaimana betonnya kan. Akan banyak rongga-rongga yang terbentuk di situ karena udara nggak dengan mudah bisa dikeluarkan. Karena pemadatan juga nggak bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Ya. Nah, ini contoh beton yang segregasi, ya kelihatan ini. Airnya itu keluar gitu ya. Jadi dia kurang konsisten gitu. Ya. Kalau dalam suatu tumpukan beton itu kelihatan juga ya. Air itu kadang misah di atas gitu ya. Kayak ada genangan ya. Nah, itu beton yang jelek kecuali memang dari awal kandungan airnya memang banyak gitu loh. Ya. Maka otomatis kan kalau kandungan airnya banyak ya kelihatan ada genangan-genangan gitu ya. Nah, tapi satu hal yang perlu dicatat, beton itu harus homogen. Nah, makanya dengan kondisi-kondisi tertentu, walaupun airnya agak banyak, kita upayakan tetap kita dapatkan campuran yang homogen gitu. Itu yang sulit kalau sudah menggunakan tadi kan air berlebihan. Makanya tadi saya sebut di awal ya, jumlah air itu jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa di bawah 180, 185 lebih baik. Ya. Jangan di atas itu. Ya memang dalam campuran awal, ya campuran istilahnya nominal lah istilahnya ya, campuran nominal, kita bisa dapat air yang lebih tinggi, 210, 215, tergantung pada ukuran maksimum agregat yang kita pakai gitu kan. Tergantung juga SLAM yang ingin kita capai, SLAM nominal maksudnya. Tapi itu kan di awal, nanti kita lakukan adjustment sampai kita dapat campuran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini contoh yang lain, ya. Apa namanya, sangat istilahnya sementisius gitu ya. Ya, mungkin kesalahan dalam membatching ya, batching bahan-bahannya sehingga ada yang berlebihan. Mungkin juga apa namanya, HRWR-nya terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga terjadilah beton yang bentuknya seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini harus ditolak ya. Nah, satu hal lagi yang perlu dicatat juga ya terkait dengan apa namanya upaya kita apakah akan menerima atau menolak ya beton yang datang gitu ya. Dikaitkan dengan setting time daripada beton tersebut. Nah, ini poin juga dalam tanda kutip ya. Di dunia konstruksi itu jarang yang melakukan pengukuran initial set sama final set beton yang akan dipakai di lapangan. Padahal itu harusnya dilakukan. Karena data ini sangat-sangat dibutuhkan bagi kita untuk mengatur ya siklus pentahapan pengecoran di lapangan. Kita mesti tahu. Kenapa? Karena initial set ini salah satu milestone gitu ya. Initial set itu adalah batas milestone di mana kalau sudah tercapai, kita sudah nggak boleh lagi melakukan pemadatan. Kita nggak boleh lagi ngecor betonnya kalau betonnya sudah mencapai initial set. Ya. Kalau dalam grafik ini initial set itu diindikasikan lewat tekanan penetrasi ya yang mencapai sekitar 500 PSI ya, 3,5 megapascal ya. Kalau sudah mencapai itu dengan tes penetrometer tentunya ya, maka dia sudah mencapai yang namanya initial set. Kalau secara visual itu kita tusuk suatu barang ya, kayak tulangan ke dalam, terus kita cabut, betonnya nggak kembali, itu udah pasti initial set itu. Jadi tetap ada lubang tertinggal di situ. Atau pakai jari ya, kita tusuk pakai jari, cabut, betonnya masih di situ. Atau lubangnya masih di situ maksudnya. Nggak langsung mengisi. Itu sudah indikasi initial setting. Ya. Nah, ini batasan yang penting. Karena kalau kita mau melakukan tempering istilahnya ya, melakukan penyesuaian SLAM dengan nambah air atau nambah
bahan superplasticizer, itu hanya boleh dilakukan sebelum initial set tercapai. Ya. Kalau udah tercapai, udah nggak boleh lagi. Udah rusak betonnya itu. Ya. Nah, jadi penting banget. Yang berikutnya adalah final set. Ya, final set itu kalau pakai penetrometer butuh tekanan sampai 5.000 PSI ya. Sekitar 35 megapascal gitu ya. Nah, pekerjaan perawatan kalau kita bicara misalnya permukaan jalan gitu ya, pavement gitu ya, mestinya segera dilakukan setelah beton itu mencapai initial setting. Ya, jadi initial setting tercapai, ya kita bisa terapkan misalnya salah satu contoh yang sering dipakai itu curing compound gitu ya, liquid curing istilahnya ya campur liquid curing membran ya untuk curing compound lah gitu ya. Kita aplikasikan, udah bisa kalau initial setting sudah tercapai. Ya, justru kita harus lakukan itu untuk menghindari terjadinya penguapan air yang berlebihan. Selama masa-masa awal, beton itu sudah mulai mengalami setting, gitu kan? Kemudian ada pertanyaan lain terkait dengan suhu beton, ya. Kalau kita mengacu pada SNI 2847, itu di dalam pasal 26.5.5.1 itu disebutkan ya. Ini SNI yang 2019 tentunya. Oh ya, catatan ya, di setiap bahan presentasi saya itu selalu kalau ada SNI-nya saya tampilkan di situ acuan pasalnya ya. Jadi yang di dalam kurung ada nomor itu menunjukkan nomor SNI terkait ya dari bahan-bahan yang saya paparkan ya. Nah, itu disebutkan di dalam pasal itu bahwa temperatur of fresh concrete itu dibatasi maksimum 35 derajat Celcius. Itu Celciusnya kelupaan itu. Ya, 35 derajat Celcius. Nggak boleh lebih. Nah, terkait dengan temperatur selama hidrasi, memang di dalam SNI tidak secara clear membatasi gitu ya. Tapi yang ada misalnya itu di spesifikasi khusus ya di PU ya di Bina Marga misalnya sebagai contoh itu ada beberapa ketentuan terkait dengan suhu selama hidrasi beton, hidrasi semen. Jadi suhu maksimum itu dibatasin kalau pakai ketentuan spek khususnya Bina Marga sebagai contoh ya, itu dibatasin 71 derajat Celcius, Tmax-nya. Jadi Tmax itu maksudnya temperatur paling tinggi yang terjadi di dalam beton kita. Tentunya kalau kita bicara paling tinggi ini terkait dengan beton yang sifatnya massal ya, mes konkrit ya, ukuran besar ya, sehingga di bagian dalam yang namanya panas itu nggak bisa keluar lagi, ya, nggak bisa berinteraksi dengan lingkungan, sehingga suhu di situ akan terakumulasi, ya, mencapai maksimum di situ. Nah, suhu di tempat itulah kalau kita mungkin secara khusus mengatakannya di core ya, bagian core daripada elemen struktur kita, ya. Itu tidak boleh lebih gede, lebih besar daripada 71 derajat Celcius. Kalau kita mengacu pada spek khususnya Bina Marga. Ya. Nah, memang kalau sampai 70, waduh berat. Batas itu kita penuhi ya. Jadi nggak bisa kita pakai pendekatan konvensional ya untuk mendapatkan beton yang bisa menghasilkan batasan suhu sebesar itu gitu loh. Karena 70 ini kan suhu total ya, suhu maksimum. Dan itu terdiri atas suhu awal yang 35 derajat tadi yang batasannya. Ya, jadi kalau misalnya batas 35 itu kita pakai misalnya kan. Suhu awalnya 35. Artinya suhu hidrasi, tambahan suhu hidrasi itu maksimum juga 35 derajat. Wah, sulit itu. Perlu diketahui, setiap 100 kg campuran semen per meter kubik di dalam beton kita, itu akan meningkatkan suhu sampai 12 derajat Celcius. Itu 100 kilo. Artinya, kalau tadi kita dibatasin 35 derajat tambahan suhunya dari hidrasi,
ya, maka kita hanya boleh masang semen di sana 300 kilo. 3 kali 12 kan 3 kali 12 berarti 36 derajat Celcius. Hanya 300. Ya, gimana kita bisa mencapai mutu yang tinggi? Semen kita cuma 300. Ya, bisa sih dengan menggunakan bahan-bahan yang slow reaktif. Fly ash, slag, atau bahan-bahan yang slow reaktif dan dia bereaksinya tuh belakangan. Sehingga nggak pernah ketemu dengan reaksi maksimumnya semen. Ya. Jadi tertunda dia. Timbulnya panas tambahan dari bahan-bahan tadi. Itu yang juga banyak dilakukan di lapangan ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan batasan yang sangat ketat terkait dengan temperatur maksimum tadi, yang mau nggak mau, sebagian dari bahan cementitious itu kita ganti dengan bahan-bahan yang lebih slow reaktif ya. Seperti slag, pozolan ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa dibatasin 70? Dibatasin 70 ini untuk mencegah yang disebut dengan delay Ettringite formation. DEF. Delay Ettringite formation. Jadi pada saat terjadi suhu yang tinggi di beton kita, Ettringite itu nggak langsung terbentuk dia. Ya. Nah, yang jadi problem kalau dia belum terbentuk, someday akan terbentuk dia selama ada sumber air. Nah, saat dia terbentuk, karena secara istilahnya secara nature gitu ya, kristal yang terbentuk itu panjang ya, dan lain sebagainya, dia akan bersifat ekspansif nantinya. Akan menimbulkan keretakan dari dalam. Kalau sampai DEF itu betul-betul terjadi. Ya, tapi tentunya ya DEF itu akan terjadi kalau ada sumber air. Makanya biasanya solusinya kalau terpaksa suhu kita nggak bisa kita batasin 70 misalnya ya, terpaksa lewat gitu ya, karena udah nggak ada pilihan, banyak batasan-batasan lain yang kebetulan kita hadapi misalnya. Salah satu solusi adalah dicegah air itu masuk nanti ke beton kita. Ya, kita jaga selalu kering. Apakah dipasang yang namanya coating, atau memang kebetulan betonnya adalah beton yang tidak akan terpapar oleh air misalnya, maka akan aman. DEF nggak akan terjadi. Ya. Nah, sebenarnya tergantung pada jenis semen yang kita pakai, kandungan-kandungan kimiawi yang ada dalam semen ya. Kita bisa menaikkan suhu maksimum tadi ya. Nah, cuman ini untuk membahas ini perlu paparan sendiri ya, panjang nih ceritanya. Jadi kita bisa membatasi, misalnya sebagai contoh ya, yang sering dibatasin karena ini punya kontribusi besar terhadap terjadinya Ettringite ya, yaitu SO3 di dalam semen kita batasin ya. Atau kita campurkan fly ash. Jadi kalau ada campuran fly ash di dalam beton kita, itu juga sama itu. Itu bisa menurunkan kemungkinan terjadinya DEF walaupun suhunya lebih dari 70 derajat Celcius. Ya. Nah, tapi intinya kalaupun kita lakukan tadi, bahan-bahan tadi kita tambahkan gitu ya, tetap maksimum itu sekitar 85 derajat Celcius ya. Jangan sampai berlebihan ya. Problemnya apa kalau dia berlebihan juga? Yang kedua problemnya, sulit kita untuk mengendalikan gradien suhu antara bagian inti dengan bagian tepi yang berinteraksi nantinya dengan lingkungan. Rule of thumb-nya, kalau di dalam peraturan spesifikasi khusus tadi yang saya sampaikan di Bina Marga, ya, gradien temperatur itu diizinkan sampai 20, 25, 20, 21 derajat kalau nggak salah. Ya, untuk mencegah terjadinya temperatur crack. Ya, akibat temperatur gradien di beton kita. Ya, sebenarnya kalau tulangannya cukup banyak di beton kita sih, dan banyak kelebihan kapasitas juga dari tulangan tersebut, ya masih bisa lah sampai 25, ya bahkan mungkin sedikit di atas 25 gitu ya. Toh ada tulangan yang nanti menahan. Tinggal problemnya nanti kalau retak ya kita perbaikin gitu loh. Ya kalau nggak repot tentunya. Ya, nah itu ya terkait dengan masalah suhu beton ya.
Sesuai pertanyaan yang disampaikan ya. Oke. Berikutnya beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Ini kelihatan nggak ini? Enggak ya? Kelihatan, Pak. Oh, yang daftar pertanyaan? Oh, belum. Oh, belum. Pertanyaan udah. Bentar. Bukan. Loh, kok nggak mau dia? Bentar. Ya. Ya, kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini beberapa yang belum dijawab ya. Nanti ada beberapa yang mungkin akan dijawab di dalam paparan berikutnya ya. Karena ada paparan mengenai evaluasi beton nanti setelah ini ya. Itu akan saya lewat. Tapi yang belum dijawab itu bisa kita bahas ya. Sampel beton itu ada di paparan berikutnya nanti. Kemudian yang nomor 9 ya. Apakah konversi umur di PBI 71 masih relevan untuk digunakan? Sebenarnya enggak ya. Karena apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi bahan yang sudah sedemikian advance-nya ya. Orang menambahkan bahan yang udah macam-macam ya. Dibandingkan dengan bahan yang digunakan tahun 71 dulu. Jadi sebenarnya angka itu udah nggak relevan. Ya, kita menggunakan yang zaman dulu orang belum menggunakan yang namanya pozolan, fly ash, silikavium gitu kan. Sekarang kita pakai itu, termasuk juga bahan-bahan HRWR dan lain sebagainya. Jadi sudah nggak relevan sebenarnya. Ya, beda campuran tentunya akan beda karakteristiknya ya. Cuman kalau mau dipakai sebagai istilahnya apa ya, indikasi saja boleh lah, ya. Tapi itu jangan kemudian dijadikan dasar untuk mengatakan wah betonnya sudah bisa diterima nih, atau betonnya nggak bisa diterima nih, ditolak nih, ya nggak bisa ya. Ya. Kemudian poin ke-10 nanti dijawab dalam paparan. Tadi juga udah dijawab nih yang moisture ya. Untuk trial mix di lab, ya tergantung tujuannya sebenarnya ya. Berapa jumlah sampel untuk trial mix di lab? Pertanyaannya begitu. Tergantung tujuannya, kita trial mix di lab itu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mendapatkan standar deviasi yang nantinya dianggap ya, dianggap istilahnya bisa dijadikan acuan atau pegangan untuk pekerjaan nantinya, ya otomatis kita minimal ada 20 sampai 30 sampel ya. Harus kita buat ya. Kalau tujuannya ke sana. Ya. Kalau bukan ya harus bisa kita sesuaikan, tidak harus sebanyak itu gitu. Kalau kita sudah punya rekod sebelumnya, kecuali kita mau nambah rekod lagi dengan jumlah yang minimal tadi ya 20-30 sampel untuk dapat nilai standar deviasi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya apa boleh buat ya, itu kita lakukan. Ya. Kemudian berapa jumlah sampel untuk setiap truck measure? Ya ini tergantung kepercayaan kita terhadap apa suppliernya ya. Nanti kita lihat ya di dalam paparan berikutnya terkait dengan jumlah minimum sampel yang diwajibkan berdasarkan SNI ya. Kemudian berapa depresiasi itu nanti dijawab juga di paparan berikutnya. Suhu tadi sudah. Baja tulangan nanti ada khusus. Terkait dengan perbedaan FC prime dengan beton terpasang berbeda, apa argumen kita tentang tidak sesuai dengan spesifikasi? Nanti akan dibahas ya. Kemudian terhadap FC prime perencanaan, berapa yang harus diminta ke batching plan dan berapa yang dapat diterima hasil pengecoran di lapangan. Itu nanti kita bahas, khusus mengenai evaluasi mutu beton. 19 juga sama dibahas nanti. Nomor 20 otomatis juga terkait. Ya, 21 apa yang harus diperhatikan, diantisipasi. Kalau misalnya itu tidak diperhitungkan standar deviasi di lapangan, ya otomatis harus quality control-nya ditingkatkan. Ya.
quality control harus ditingkatkan, perawatan harus dilakukan dengan baik dan sebagainya gitu loh. Secara konsisten gitu kan. Pemadatan juga kita lakukan secara konsisten, ya. Terpaksa itu kita lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Jadi tingkatkan quality control sebenarnya. Itu yang dapat dilakukan bila mana memang deviasi lapangan tidak terwakili di situ, ya. Kemudian ini pertanyaan sama dengan yang lain, nanti dijawab di evaluasi beton, ya. Bagaimana mengatasi variasi kondisi material yang kadar lumpurnya melebihi batas? Ya, kalau kadar lumpur melebihi batas ini kan dampaknya itu pertama stabilitas air pencampur di dalam beton kita akan terganggu. Karena lumpur ini serapan airnya luar biasa. Ya. Terus juga kalau sudah harden gitu ya, terjadi proses pengeringan, ada retak-retak terbentuk nantinya. Kalau terlalu banyak kadar lumpurnya. Kalau memang kita pilihan Pak Is, sinyalnya Pak Is. Tuh, putus Pak Is punya ya. Maaf, Pak. Putus, Pak. Lepas tadi ininya, sambungan listriknya lepas. Oke, Agak oke. jauh soalnya kabelnya, tahu-tahu lepas dan habis baterai. Well, Ya, nggak apa-apa. sip. Saya share lagi ya. Iya, iya Pak. Sip Pak, boleh nyambung Pak. Oke. Jadi yang pertama ya kita pakai pasir apa adanya. Ya cuman di sini kita melanggar SND ya. Kita melanggar SND, kita menggunakan pasir apa adanya, tidak sesuai dengan batasan-batasan maksimum yang diizinkan oleh SND kita, gitu ya. Kalau di luar sudah memungkinkan cara seperti itu, karena di luar sudah mulai mengadop yang kita sebut dengan performance based mix design, gitu ya. Jadi kita mengembangkan mix design kita berdasarkan performance, bukan berdasarkan ingredient. Ya, kalau berdasarkan ingredient kan kita kaku ya, sangat preskriptif. Itu kalau berdasarkan ingredient. Code mengatakan batasannya sekian persen, ya harus kita ikutin. Sangat-sangat preskriptif. Nah, di kita sayangnya belum mengadop yang namanya performance based mix design. Ya, kalau itu sudah diadop, ya kita lebih punya keleluasaan lah untuk berinovasi dengan batasan-batasan material yang kita punyai. Yang penting nanti di ujungnya itu performance-nya itu yang dipegang gitu. Tentunya harus disepakati kan, performance objektifnya kan, performance levelnya apa gitu kan. Itu disepakati, sudah oke, itu yang nanti harus dicapai. Selama itu tercapai, tidak masalah ya. Campurannya secara ingredient nggak memenuhi syarat SNI, yang penting hasil akhirnya memenuhi syarat minimum yang sudah disepakati bersama gitu kan. Performance-nya yang diikat. Itu pilihan pertama ya. Nah, tadi yang saya sampaikan kan, air gitu ya. Itu lebih sulit kita mengendalikan. Nilai SLAM, ya, workability juga lebih sulit kita kendalikan gitu loh. Nah, tapi kan kita punya teknik untuk bisa mengendalikan dalam kondisi di mana materialnya nggak sempurna gitu loh. Nggak ada masalah juga ya. Tapi masalahnya tadi kan SND-nya belum mengizinkan. Ya. Mesti ada sesuatu
apa istilahnya opini khusus yang dibuat ya untuk bisa mendukung kalau tetap mau dipakai gitu kan. Atau pilihan kedua ya terpaksa dicuci gitu ya. Dibersihkan pasirnya sehingga memenuhi ketentuan SNI yang berlaku. Oke. Kemudian yang 24 tadi sudah dijawab. 25 bagaimana perkiraan patokan kandungan jumlah kilogram semen minimum terhadap nilai FC prime yang direncanakan? Oh, oke, tadi udah dijawab juga sebenarnya ya. Sebenarnya kalau semen minimum itu kita bisa apa istilahnya perkirakan dari tabel yang kemarin saya berikan ya. Yang memberikan hubungan antara mutu beton dengan rasio air semen. Ya. Jadi dari tabel itu kalau kita tahu mutu beton yang ingin kita capai, tentunya mutu beton yang sudah kita tambahkan dengan faktor keamanan ya. Faktor keamanan terkait dengan standar deviasinya tentunya kan. Jadi sudah kita tambahkan standar deviasi, dapat nilai yang kita inginkan, kita masuk ke tabel yang kemarin saya paparkan, kita bisa dapat di situ rasio air semen. Ya kan? Dari rasio air semen dengan kita mengetahui terlebih dahulu sebelumnya kandungan air yang dibutuhkan, maka kita bisa memperkirakan jumlah semen minimum. Ya. Nah, itu kalau mau dikira-kira. Tapi yang paling baik sebenarnya adalah kalau tetap berkeinginan kita mengetahui sehingga kita juga bisa memberikan pendapat, opini dan lain sebagainya, maka kita harus minta dong JMF-nya. Di proyek-proyek besar JMF ini bukan sesuatu yang secret ya. Bukan sesuatu rahasia yang betul-betul dijaga gitu ya. Ya kalaupun mau dijaga dari saya sampaikan, kalau ada apa-apa tuh tanggung jawab sepenuhnya pada penyedia betonnya. Berat itu. Yang nomor 26 tadi sudah dijawab. Oh, masalah persetujuan nih 27. Terkait dengan apa namanya? Standar deviasi ya, memperhitungkan kondisi lapangan ya. Ya tentunya harus dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan disampaikan konsekuensinya kalau ini nggak dilakukan gitu ya, sehingga semua pihak juga paham nanti situasinya. Otomatis memang kalau standar deviasi disesuaikan, harga akan naik dong, ya harga akan naik. Ya itu yang harus dibahas. Termasuk nanti di situ dibahas mengenai workability yang harus kita dapatkan gitu ya, supaya nanti at the end hasil akhir betonnya itu betul-betul memenuhi harapan owner kan. Owner juga penting di situ kan. Ingin mendapatkan beton yang baik. Jadi nggak bisa ya kita mendapatkan beton yang baik dengan harga yang murah. Ya kalau itu kita lakukan, ya nanti kan udah ada kejadian, ternyata bermasalah, tambah keluar biaya lagi kan. Dimana biaya ini kadang ya tadi kan, rame kan, masuk bani dan sebagainya kan. Kadang owner yang harus menanggung, kadang kontraktornya, kadang pihak ready mix-nya ya, tergantung kontribusi kesalahan masing-masing gitu ya. Intinya jadi repot ke depannya gitu loh. Malah lebih mahal lagi nanti biaya yang dikeluarkan akibat itu. Nah ini yang penting dikomunikasikan sebenarnya. Selama komunikasi itu berjalan sih gak ada masalah mestinya ya. Kemudian selam tidak dibatasi untuk selam yang tinggi akan menggunakan air mixture. Apakah pemakaian ice mixture yang tinggi tidak ada bahaya jangka panjang? Ya tentunya kan penggunaan ice mixture ini juga harus istilahnya dilandasi dengan suatu trial yang baik gitu ya. Kita lakukan trial, kita ukur gitu ya. Karena memang terkadang ada efek-efek negatif ya seperti terjadinya yang namanya long setting ya. Itu kita bisa antisipasi kalau kita sudah melakukan yang namanya trial mix. Ya. Dan juga kita kalau bisa juga nggak mencampurkan produk-produk admixture ya dari merek yang berbeda-beda gitu loh. Dari produsen yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau bisa konsisten dari produsen yang sama, ada beberapa admixture yang kita pakai, itu lebih baik gitu kan. Kemudian terukur yang penting kan. Dan yang keempat nih, harus konsisten kita. Jadi kalau betonnya adalah SCC, ya jangan divibrasi. Kalau dia FC juga jangan over vibrasi.
Jadi getaran yang diaplikasikan jangan berlebihan, karena kalau itu terjadi akan terjadi yang namanya bleeding, segregasi dan lain sebagainya ya. Ya, jadi yang penting semuanya itu terukur dan dilandasi oleh suatu trial yang komprehensif. Ya. Selama itu kita lakukan mestinya nggak ada masalah. Dan yang terakhir adalah konsisten. Udah jelas ini beton yang sangat flow ya, penggetaran ya seadanya aja gitu loh. Jangan berlebihan. Ya malah nanti terjadi yang namanya segregasi. Kemudian selain nilai minim, apakah diatur juga nilai maksimum FC prime? Sebenarnya nilai maksimum nggak pernah nggak pernah diatur ya. Ya, nilai minimum ya, kecuali untuk beton ringan. Kalau beton ringan ya betul, ada batasan maksimum FC prime untuk beton ringan. Tapi kalau beton normal sih nggak pernah ada ya batasan maksimumnya. Ya, orang sekarang malah pingin memanfaatkan beton yang mutunya setinggi mungkin ya. Ada satu produsen lemari besi ya di Jakarta ya. Itu untuk lemari besi sebenarnya pengaman yang utama itu adalah betonnya, bukan bajanya ya. Walaupun namanya lemari besi ya. Jadi bukan besinya sebagai pengaman untuk lemari tersebut, tapi beton yang mengisi celah di antara plat-plat baja yang ada di situ. Ya. Nah, untuk lemari besi seperti itu, FC prime itu kadang sampai 200 megapascal minimum mutunya untuk bisa mendapatkan suatu ketahanan yang sangat baik terhadap upaya orang untuk membongkar atau menjebol lemari besi tersebut. Jadi di Jakarta ternyata saya pernah datang ke salah satu pabrik, ada pabrik yang sudah bisa membuat beton FC prime-nya 200 megapascal untuk kebutuhan khusus tadi gitu. Tapi bukan untuk konstruksi ya, tapi lemari besi ya. Bagaimana pengaruh penggunaan ply ash lebih dari 25% terhadap mutu beton? Ya kalau untuk di kuat tekan awal, ya tentunya kalau dia lebih dari 25% ada dampak negatif ya terkait dengan pertumbuhan kekuatan yang lambat di awal. Ya. Dampaknya apa? Ya perawatan harus lebih panjang. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Jadi kalau fly ash itu sudah tinggi di dalam campuran beton kita, maka perawatan itu harus lebih panjang daripada yang perawatan konvensional gitu ya. Kalau konvensional itu kan 7 hari ya, secara terus-menerus ya. Itu konvensional. Tapi kalau fly ash-nya banyak, bahan-bahan yang slow reaktifnya banyak, mau nggak mau perawatan itu harus kita perpanjang. Mungkin jadi 10 hari, mungkin lebih bahkan. Karena apa? Karena bahan-bahan seperti fly ash, slag, ini kan bahan yang bereaksinya belakangan. Ya. Nah, waktu dia akan bereaksi, dia butuh air tetap. Ya. Jadi jangan sampai nanti fly ash sudah ada bahan yang akan dia ikat gitu ya untuk bereaksi ya, yang kita sebut dengan reaksi pozolanik, tapi sumber airnya nggak ada, nggak terjadi reaksinya. Nah itu yang harus dipahami gitu ya. Jadi kalau agak banyak kontennya, maka ada hal-hal lain yang harus kita sesuaikan gitu loh. Ya, termasuk tadi dampak daripada pertumbuhan kekuatan yang rendah di awal gitu ya. Artinya kita buka istilahnya melepas shoring ya, mungkin agak ditunda sedikit gitu ya dan lain sebagainya. Nah, yang penting lagi kalau udah itu yang akan kita tetapkan, milih sampai misalnya 40%, 50%, kita harus punya gambaran evolusi kekuatan beton yang dihasilkan dari awal sampai akhir. Ya. Sehingga kita dengan data itu bisa mengatur nantinya apa yang harus kita lakukan terkait dengan shoring, reshoring, perawatan, dan lain sebagainya. Karena ada dasarnya kita untuk melakukan itu. Sekali lagi harus terukur gitu ya. Apapun yang kita pilih harus terukur. Ya. Nah, perlu diketahui ya, fly ash, slag ini kadang karena tadi reaksinya belakangan gitu ya, itu malah bisa menghasilkan beton yang mutunya lebih tinggi daripada yang kita rencanakan.
Tapi terjadinya bukan di umur 28 hari. Di umur 56 hari, 90 hari, ya, atau lebih bahkan. Ya. Makanya di dalam code kita sekarang sudah nggak ditetapkan secara apa istilahnya ketat ya, secara apa ya? Secara ketat lah, bahwa mutu beton untuk penerimaan suatu pekerjaan beton itu haruslah dites pada umur 28 hari. Tidak harus. Dibuka sebenarnya di dalam code kita sekarang di SND kita, boleh untuk penerimaan kita tidak mengetesnya di 28 hari. Tapi misalnya di 56 hari, di 90 hari, atau beberapa hari lainnya. Ya, itu diizinkan. Ya. Pintu ini dibuka, ya, pintu ini dibuka memang untuk mengakomodasi penggunaan bahan-bahan yang slow reaktif. Ya, seperti fly ash dan lain sebagainya. Ya. Nah, khusus untuk beton-beton yang memang kita harus misalnya mengendalikan suhu di awal gitu ya. Sangat bermanfaat kalau kita pakai fly ash dengan kandungan di atas 25%. Kita bisa lebih baik dalam mengendalikan suhu di situ. Ya. Jadi bahkan kalau di luar orang bikin yang namanya rough foundation setebal 4 meter gitu misalnya sebagai contoh. Untuk supaya bisa mengendalikan suhu ya yang dihasilkan selama proses hidrasi, maka disepakati di luar itu. Penerimaan mutu betonnya tidak harus di 28 hari. Boleh di 90 hari. Nah, dengan cara begitu kan fly ash bisa kita tambah lagi gitu kan. Semen kita kurangi gitu kan. Jadi semennya bahkan hanya 200 kilo kadang. Hanya 200 kilo. Untuk FC40. Ya, selebihnya apa? Tadi fly ash dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara rough foundation, ya, ngapain betonnya harus diterima pada umur 28 hari? Rough foundation, beban aja belum bekerja di 28 hari. Baru 2 tahun yang akan datang beban itu baru full bekerja di situ kan. Terus ngapain juga kita menerima kuat tekannya di umur 28 hari gitu loh. Nah, disitulah makanya dibuka peluang. Boleh kita menggeser. Nah, tapi kan tentunya harus hati-hati juga ya. Dengan kita menggeser, kita juga tetap harus konsisten dalam perawatan dan lain sebagainya ya. Untuk menjamin nantinya apa yang kita harapkan itu kita peroleh gitu. Di umur 56 hari. Karena risikonya berat ya. Kita udah janji 56 hari mencapai 40, ternyata tadi kan, bahan slow reaktif ini nggak kita dukung sepenuhnya untuk tetap bereaksi gitu kan. Kurang perawatan dan lain sebagainya, bermasalah gitu kan. Ya, yang penting konsisten lah. Tapi nggak ada masalah kita pakai di atas 25%. Yang penting dilandasi oleh suatu kajian yang mendalam dan bisa dibuktikan bahwa itu bagus gitu ya, bisa dipakai. Dengan berbagai tentunya penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan terkait dengan tadi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh campuran beton yang dihasilkan. Oke, itu nomor 30 tadi ya. Sekarang nomor 31. Makanya saya malas menulisnya Pak Andreas, karena jawabannya panjang-panjang ini. Ya. Pertanyaannya panjang gitu loh. Makanya jawabannya juga panjang otomatis kan. Oke. Ya, silakan Pak. Yang nomor 31, perbedaan yang mendasar dari mix design antara Jawa dan Kalimantan adalah pasirnya. Di Jawa pasirnya hitam, sementara di Kalimantan lebih putih. Sehingga ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan tadi kan, ya pertama kita cek dulu ya sejauh mana karakteristik fisik dari pasir tadi itu masih sesuai dengan batasan-batasan yang ada pada SNI kita. Kalau masalah warna ini kan bukan diatur, tidak diatur gitu ya. Yang diatur adalah sifat fisik sama sifat mekaniknya. Ya, dan sifat tidak reaktifnya. Itu yang penting ya. Jadi ada 3 yang diatur kan. Sifat fisik, sifat mekanik. Kalau sifat fisik itu kan berat jenis, kadar air, absorpsi gitu ya. Sifat mekanik itu kekerasan gitu ya. Kemudian sifat kimiawinya. Karena dia adalah filler, pasir, agregat kasar ini kan filler.
dia diharapkan tidak bereaksi di dalam beton nantinya. Nah, selama ketiga aspek ini terpenuhi, memenuhi SNI kita, ya, minimumnya lah tercapai gitu ya. Ya, kita bisa gunakan. Tinggal nanti memang tergantung pada tadi ya, sifat mekaniknya lebih baik atau lebih jelek gitu ya. Akan ada penyesuaian-penyesuaian nantinya dalam campuran beton kita. Mungkin semennya dibanyakin, mungkin agregat kasarnya digedein misalnya kan. Ya, kadang pasir kan sangat halus kadang di tempat-tempat tertentu. Modulus kehalusannya rendah banget. Kalau modulus kehalusan itu kalau di SNI dibatasin antara 2 sampai 3 ya kalau nggak salah ya. Kalau di ASTM itu 2,4 sampai 3,2. Nah, tapi kadang pasir itu ada yang di bawah 2 FM-nya. Ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan pasir seperti ini apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa nge-mix dengan pasir yang lebih baik, dicampur, di-engineer, direkayasa. Satu pilihan itu. Ya, sehingga tetap bisa dipakai pasirnya. Tapi ada yang harus kita datangkan dari luar tentunya kan, untuk bisa mendapatkan perilaku sifat yang lebih baik. Atau ya kita pakai apa adanya, tapi nanti ada penyesuaian di komposisinya. Karena pasirnya terlalu halus, otomatis nanti agregat kasar jadi lebih gede porsinya. Misalnya. Ya, jadi banyak cara lah. Jadi itu bukan satu hambatan. Apalagi tadi kalau misalnya kita sudah diizinkan menerapkan yang namanya performance based mix design. Wah, itu lebih bebas lagi tuh. Kita lebih bisa berinovasi dengan segala keterbatasan yang ada. Ya. Oke, itu nomor 31. Sekarang nomor 32. Dokumen apa yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui kandungan sulfat di dalam tanah untuk pengecoran bore pile? Ya, tahap awal dalam suatu proyek sebenarnya itu adalah kita memahami lingkungan di mana proyek itu berada. Termasuk lingkungan-lingkungan terkait dengan sifat agresivitas dari lingkungan tersebut. Kandungan-kandungan kimiawinya dan lain sebagainya. Harus kita ketahui di awal. Supaya kita bisa menghasilkan desain yang nantinya durable. Jadi di dalam SNI kita, kriteria durabilitas itu penting sekarang. Durabilitas itu kriteria yang penting banget, harus kita ikuti. Jadi sebelum proyek dimulai, kita sudah harus tahu nih kelas paparan. Kelas paparan dari lingkungan yang ada di proyek tersebut. Kemarin sudah sempat dibahas kan ada kelas paparan sulfat. Sulfat nanti dibagi ada S0, S1, S2, S3, S4 gitu ya. Ada kelas paparan basah kering gitu ya. Ada chloride ya. Nah, itu dikategorikan. Lingkungan yang sedang kita hadapi itu masuk di kelas mana dia paparannya. Sehingga dari sana kemudian kita bisa memilih bahan-bahan yang sesuai untuk bisa tadinya kan objektifnya kan menghasilkan beton yang durable. Ya. Beton yang durable. Ya. Nah, itu penting ya. Ya memang ini yang jadi masalah ya. Betul yang ditanyakan ini ya. Kadang proyek itu mengabaikan gitu loh. Ya, diingatkan. Toh ngetes kandungan sulfat dalam air, dalam tanah ya. Bukan sesuatu yang makan waktu lama sebenarnya ya. Dan tidak mahal juga biayanya. Tapi kegunaannya sangat luar biasa. Ya, apalagi dekat laut tadi katanya kan. Ya memang walaupun dekat laut belum tentu ya, karena nanti ada proses yang namanya filtering ya. Saat air melewati formasi batuan dan lain sebagainya ya, sampai dia ke lokasi proyek kita ya. Tapi ya tetap harus kita pastikan kandungan sulfat, chloride juga bahkan ya di dalam tanah. Ya. Jadi ini ke depan sebaiknya sesuatu yang wajib ya dilakukan. Nah, kadang problemnya spek kita nggak ngomong itu gitu loh. Jadi kita konsultan juga kadang punya kontribusi salah juga di situ. Baik itu konsultan yang melakukan feasibility study gitu ya.
Kan sebenarnya kalau yang melakukan feasibility study sudah mulai bisa dimasukkan item-item itu gitu loh. Dilakukan kajian-kajian awal gitu kan. Atau konsultan apa namanya? Ya kalau perencana udah tulis juga ya. Kalau perencana yang memunculkan dalam spesifikasi ya. Terlambat karena toh udah didesain gitu kan. Jadi memang yang melakukan kajian awal lah. Studi preliminary dan lain sebagainya. Di situ harus sudah dilakukan mestinya. Nah, memang mestinya ini bisa digabung sebenarnya ya. Kan soil investigation dilakukan ya sebagai bagian daripada perencanaan. Nah, waktu melakukan soil investigation, sekalian juga kita melakukan atau ngambil sampel untuk kandungan kimiawi yang ada di situ, di tanahnya, di air tanahnya gitu kan. Jadi sekali jalan gitu loh. Nah, itu harusnya dilakukan. Nah, kalau itu istilahnya dalam tanda kutip lah, kadang problemnya memang nggak ada di TOR gitu kan. Ya, tinggal dibicarakan ya. Oke, kemudian ini nanti dibahas. Sebenarnya nggak ada perubahan dari 2002 ya, cuman ada tambahan ya, ada tambahan-tambahan poin. Ya ada perubahan lah, sorry. Bukan nggak ada perubahan sama sekali ya, ada yang nanti kita lihat. Yang 34, pertanyaan saya mungkin kurang relevan, namun saya ingin bertanya terkait dengan berat semen dalam campuran yang berhubungan dengan suhu. Makin banyak berat semen, maka suhu makin tinggi. Betul. Apakah hal ini akan berpengaruh pada suhu yang dilepaskan oleh material saat bangunan sudah jadi? Oh, enggak. Ya, ini enggak ada hubungan ya. Karena suhu itu someday ya akan terjadi yang namanya keseimbangan ya. Jadi memang tergantung pada ukuran elemen strukturnya ya. Itu butuh waktu lama gitu ya untuk mendisipasi panas yang di develop gitu ya. Tapi tergantung ya, kalau kita bicara elemen hanya ukuran berapa 18 cm atau 20 cm ya paling 4 hari 5 hari panas itu sudah terdisipasi gitu ya. 1 meter mungkin butuh waktu seminggu untuk disipasi panasnya. 1 meter ukuran terkecil daripada dimensinya. Butuh waktu kira-kira 1 minggu. Ya, 1,5 meter mungkin 2 minggu gitu ya. Ya itu apa namanya peningkatannya nonlinear sifatnya ya. Jadi semakin tebal dia semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk disipasi. Nah, makanya beton mesh konkrit ya. Mesh konkrit itu adalah beton yang membutuhkan waktu lama untuk mendisipasi panas yang didevelop selama hidrasi. Ya. Dan kalau kita bicara lamanya itu terkait dengan dimensi minimum 1,5 meter. Jadi kalau dimensi itu minimum 1,5 meter itu udah cukup lama. Panas itu perlu waktu untuk terdisipasi, berinteraksi dengan lingkungan. Dan kalau dia lama terpendam, yang jadi problem yang tadi saya sampaikan. Kalau panas itu lama terpendam, lama terdisipasi, DEF-nya nggak terbentuk nantinya. Ettringite-nya maksud saya. Jadi akan terjadi yang namanya fenomena DEF nantinya kemudian hari. Ya, delay ettringite formation. Ya. Nah, jadi kalau cuma bangunan biasa nggak ada masalah, nggak ada ininya ya. Perlu dicatat ya, beton itu adalah bahan yang sifat konduktivitas panasnya itu jelek. Ya. Beton itu konduktivitas panasnya jelek, nggak kayak baja. Ya, makanya tadi saya sampaikan, semakin tebal beton itu semakin lama waktu yang dibutuhkan dia untuk mendisipasi panasnya. Ya. Oke. Wah, ini 35. Ya mudah-mudahan hari ini banyak konsultan MK dan kontraktor yang juga hadir gitu ya. Sehingga juga bisa dapat sharing lah ya dari apa yang saya sampaikan ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Dalam penggunaan semen PCC, apakah masih boleh kita menambahkan FA dan berapa persen maksimum penggunaannya? Masih boleh, tadi udah dijawab ya. Sebenarnya selama itu terukur ya, jadi kita tahu persis di PCC itu ada apa aja campuran-campurannya. Ya, sehingga nanti kita tambahkan tuh jadi semuanya terukur, tidak berlebihan lah kasarnya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi pertama harus terukur, kita ketahui komposisi yang ada di semen aslinya, ya. Kemudian harus ada trial tentunya untuk
membackup apa yang sudah kita pilih tadi. Ya. Saya berapa kali ketemu kasus seperti ini kan, ada owner yang minta dilakukan penambahan bahan-bahan khusus gitu ya, karena untuk mencapai target-target karakteristik yang diinginkan ya. Di awal saya nggak punya data komposisi daripada PCC-nya, ya. Tapi kemudian diupayakan diminta ke pabrik semennya, akhirnya diberi. Jadi kita dapat apa gambaran lah mengenai apa-apa aja yang ada di dalamnya, ya. Jadi nggak ada masalah mestinya, ya. Kemudian apakah flow konkret direkomendasikan untuk bangunan lepas pantai? Nggak ada masalah sebenarnya ya. Flow konkret boleh-boleh aja. Ya kalau kita ngecor misalnya nih, menggunakan borpal di laut gitu kan, mau nggak mau kan flow konkret ya. Kita pakai ya. Apakah boleh memakai semen tipe 2? Ya, boleh. Karena lingkungan laut memang yang disarankan adalah tipe 2 ya. Yang ini nanti kita jawab ya. Ini masih dipakai sebenarnya yang nomor 38 ya. Ini pertanyaan mengenai apa namanya? Mengenai kriteria penerimaan ya mutu beton ya. Nanti kita jawab khusus di presentasi berikutnya ya. Dalam suatu pengujian mikrostruktur EDF ada unsur kimia oksigen yang cukup tinggi. Oksigen di dalam beton sesuatu yang menurut saya wajar ya. Memang ada yang namanya oksigen permeability ya. Sebenarnya pengaruhnya itu nanti ya saat apa namanya lapisan pasif yang ada di baja tulangan kita mulai rusak oleh adanya karbonasi atau adanya penetrasi klorida. Oksigen itu akan berperan nanti untuk memicu terjadinya reaksi oksidasi ya pada baja tulangan yang mulai terbuka lapisan pasifnya. Ya. Jadi lebih perannya nanti kalau misalnya sudah ada unsur-unsur yang bisa memicu korosi ya pada beton kita ya. Kalau pada mutu beton sih rasanya nggak ada ya. Atau kalau saya ada yang kelewat di situ rasanya belum pernah saya mendengar ada pengaruh oksigen terhadap mutu beton. Kalau yang ada itu pengaruh CO2 ya. CO2 itu karbon dioksida. Dia masuk beton bisa bereaksi dengan ikatan CaOH2 kali kita yang ada di dalam beton. Membentuk ikatan CaCO3. Ya. Dalam reaksi lanjutan bisa terbentuk lagi yang namanya CaHCO3, kalsium bikarbonat. Nah, ini kalau terbentuk, otomatis porositas beton kita jadi lebih rendah ya. Secara mekanik mestinya lebih kuat. Problemnya kalau itu terbentuk, kalsium bikarbonat, pH beton kita jadi turun. Itu aja. Kalau pH-nya turun kan problem berikutnya yang akan muncul ya. Lapisan pasifnya akan rusak di baja tulangan. Jadi baja tulangan yang tadi sifatnya pasif menjadi bisa aktif terkorupsi gitu ya. Pengaruhnya di situ sebenarnya. Nah, perlu diketahui ya bahwa baja tulangan itu di dalam beton ya, itu sebenarnya dia menjadi baja yang pasif sifatnya terhadap korosi. Akan terbentuk lapisan tipis di permukaan karena sifat alkalinitas beton kita. Ya, jadi sifat alkalinitas beton kita membuat baja tulangan itu terlindungi dari korosi. Nah, tapi lapisan pelindung ini bisa rusak kalau ada chloride yang masuk, kalau ada karbonasi sehingga terjadi yang namanya penurunan pH di dalam beton kita gitu ya. Kalau sudah rusak, ada oksigen, ada air. Halo. Apa? Halo, Pak Andreas. Apa itu Pak Andreas? Ya. Kok tiba-tiba ada suara? Apa? Dikontrol. Oh, Udah? Sudah, Pak. Oke. Jadi lapisan pasif tadi kalau sampai rusak, ya tulangan beton kita menjadi nggak terlindungi, ya bisa terjadi korosi karena ada oksigen, ada air. Selama ada oksigen, ada air ya korosi bisa dengan mudah terjadi, ya. Kemudian 40 bukan untuk saya ini. 41
beton ponton, apung menggunakan bahan material obat campuran apa saja? Ya sebenarnya ini kan kaitannya dengan kalau apung kan beton ringan ya sebenarnya ya. Ya. Nah beton ponton kan bisa pakai beton biasa ya, asalkan kita buat volumenya itu gede banget, masanya rendah. Jadi di dalam itu kita buat rongga yang besar kan. Dalam beton kita ada rongga yang besar sehingga volumenya jadi gede, ya masanya tetap gitu kan, sehingga berat jenisnya jadi ringan gitu ya, berat isinya jadi ringan, bisa ngapung. Bisa juga ya beton ringan, ya tergantung strukturnya sebenarnya, tergantung struktur yang kita buat seperti apa, apakah nanti boleh ada holo-holo rongga-rongga yang besar kita terapkan di situ, atau harus solid. Kalau solid mau nggak mau harus pakai beton ringan. Kalau beton ringan rongganya nanti di dalam betonnya gitu ya, ditambah yang namanya istilahnya apa namanya rongga-rongga tambahan lah yang sengaja ditambahkan, dicampurkan untuk membuat beton itu menjadi ringan gitu ya. Bisa juga agregatnya pakai agregat ringan ya dan lain sebagainya. Jadi tergantung strukturnya sebenarnya ya. Banyak pilihan kita untuk mengembangkan beton ponton seperti ini ya. Nomor 42 nanti dijawab lewat presentasi. Kontraktor sering menghindari, nomor terakhir ini ya. Kontraktor sering menghindari penggunaan target FC prime yang lebih tinggi untuk trial mix sebagaimana yang disyaratkan oleh SNI sesuai jumlah sampel yang digunakan. Sebenarnya kuncinya di apa namanya angka standar deviasi yang sudah istilahnya punya rekam jejak yang panjang gitu loh. Jadi kalau di SNI itu yang standar deviasi disesuaikan dengan jumlah sampel itu kan kalau kita nggak punya rekod yang panjang, ya kita hanya didasari oleh satu mix yang jumlah sampel terbatas gitu ya, maka ada penyesuaian yang namanya standar deviasi gitu loh. Nah, tapi kalau kerjaan kita ini adalah kerjaan, apalagi kalau kontraktornya adalah kontraktor yang sudah lama ya berkiprah di dunia konstruksi kan, tentunya dia sudah punya rekod-rekod catatan mengenai standar deviasi aktual dari berbagai pekerjaan yang dilakukan sebelumnya untuk berbagai mutu beton tentunya kan. Nah ini boleh kita jadikan dasar kita untuk menentukan standar deviasi yang cocok untuk pekerjaan berikutnya gitu. Jadi standar deviasi itu bisa berdasarkan track record kita sebelumnya, termasuk track record ready mix-nya, ya, track record kontraktor atau gabungan keduanya, itu bisa dijadikan acuan kita untuk menentukan standar deviasi yang pas untuk pekerjaan ke depannya. Jadi nggak ada masalah mestinya. Jadi kecuali kalau ini sama sekali baru, terpaksa kita menggunakan angka asumsi gitu ya, atau berdasarkan jumlah sampel yang sedikit, terpaksa kita tingkatkan standar deviasinya. Ya itu apa boleh buat, karena memang belum punya cukup data gitu kan. Untuk di sisi yang aman ya mau nggak mau itu kita lakukan. Ya. Oke, untuk jawaban yang pertanyaan minggu lalu sudah cukup. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Aduh, nggak kerasa udah 1,5 jam, Pak Andreas. Ya, Pak. Tinggal setengah jam lagi. Atau mau dijawab yang Q&A-nya dulu, Pak? Yang mana? Q&A yang baru. Q&A-nya, Pak. Yang sekarang? Iya, atau nanti aja. Kan nggak ada bahan baru. Ini kita bahas yang lalu sebenarnya, toh? Oh, iya. Nanti aja lah. Ya. Kita sekarang... Oke. Karena sebagian pertanyaan itu dijawab lewat paparan ini ya. Iya, Pak. Yang tadi belum dijawab ya. Ya. Jadi udah ini. Pak Ya. Andreas, Mas udah kelihatan sekarang bahannya? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, jadi bagian berikutnya ini kita bicara mengenai ketentuan mengenai uji tekan silinder kontrol dan juga core ya. Sampel coring ya. Tentunya berdasarkan SNI yang berlaku saat ini ya, 2847 2019.
Nah, secara umum ya, kalau kita mengacu pada SNI yang berlaku ya, itu ada 2 tipe benda uji silinder yang biasanya dispesifikasikan. Ya. Yaitu benda uji standar. Jadi maksudnya standar itu adalah benda uji yang nantinya dirawat secara standar, ya, dan benda uji yang dirawat di lapangan. Nah, yang benda uji standar ini sudah umum lah ya, di setiap pekerjaan konstruksi selalu dilakukan ya. Cuman yang kedua ini yang jarang ya, benda uji yang dirawat di lapangan. Ini jarang sekali diterapkan di proyek-proyek gitu. Ya. Padahal ini sesuatu yang kegunaannya sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat ya beberapa poin yang penting terkait dengan benda uji yang dirawat di lapangan. Ya. Kemudian ketentuan untuk nilai FC prime harus didasarkan pada uji silinder yang dirawat secara standar. Jadi yang pertama tadi itu menjadi acuan kita untuk nantinya mendapatkan gambaran mengenai FC prime-nya tercapai atau tidak. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kuat tekan potensial di umur 28 hari. Atau sesuai spektek yang tadi saya sampaikan, tidak harus 28 hari. Ya, boleh 56, boleh 90, ya, boleh berapapun lah, ya, sesuai kesepakatan. Ya. Nah, di dalam SNI kita memang nggak ada ya persyaratan untuk kekuatan sebelum 28 hari. Ya. Kemudian ya, tapi walaupun tidak ada, itu juga bisa dijadi satu ketetapan, ada klausulnya ya. Dibuka ya, artinya tetap kalau misalnya mau dijadikan dasar untuk menerimanya umur 3 hari atau umur 8 hari atau umur 10 hari, itu tetap dibuka ya, kemungkinan itu ya, boleh. Kemudian, nah ini harus digarisbawahi ya, bahwa suatu nilai uji kuat tekan itu haruslah merupakan nilai kuat tekan rata-rata dari paling sedikit 2 silinder ukuran 150 kali 300. Ini yang biasa kita temui ya. Atau rata-rata dari 3 silinder 100 kali 200. Nah, jadi memang di SNI kita yang sekarang maupun yang sebelumnya ya, sudah ada diakomodasi ukuran silinder selain 150 kali 300. Ya, yaitu ukuran 100 kali 200. Ini untuk mengakomodasi kebutuhan beton yang mutunya tinggi. Ya. Sehingga kalau beton mutu tinggi pakai 150 agak berat biasanya ya. Untuk menghancurkannya. Nah, cuman kalau kita pakai 100 kali 200 ukuran silindernya, yang namanya nilai uji kuat tekan itu nanti merupakan rata-rata dari 3. Jadi bukan rata-rata dari 2 yang selama ini kita kenal ya, tapi dari 3. Kenapa 3? Karena memang disadari semakin kecil ukuran silindernya, itu semakin bervariasi kuat tekannya. Jadi untuk menormalisasikan variasi tadi, terpaksa ya disepakati minimal jumlah sampelnya 3 untuk dapat single nilai. Ya, jadi dari 2 silinder 150 atau 3 silinder 100 tadi kita dapatkan nilai single ya, yang menggambarkan mutu beton atau nilai kuat tekan beton tersebut. Ya. Nah, nanti nilai uji kuat tekan yang sudah merupakan rata-rata inilah yang kemudian kita nilai dalam acceptance kriterianya, terpenuhi apa enggak gitu. Jadi bukan nilai individu yang masing-masing tadi, bukan ya, tapi setelah kita rata-ratakan dari 2 atau dari 3, ini yang kita pakai untuk penilaian acceptance kriteria nantinya. Ya. Nah, kalau kita bicara kuat tekan potensial, itu disebutkan ya di dalam ACI 228 1.1 R03 ya pada section 12 ya. Bila mana dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar ya, hasil uji tekan ya yang merepresentasikan hasil uji tekan silinder itu merepresentasikan kuat tekan potensial beton yang dideliver ke lapangan. Pengujian ini digunakan mainly sebagai dasar untuk quality control beton untuk menjamin persyaratan kontrak itu terpenuhi. Nah, jadi lebih
lebih, kalau kita lihat di sini lebih pada pemenuhan syarat kontrak ya, yang namanya kuat tekan potensial tadi. Jadi kuat tekan potensial itu it is not intended, bukan dimaksud untuk menentukan kuat tekan terpasang. Jadi bukan untuk apa namanya dapat gambaran kuat tekan terpasang ya, tapi hanya untuk tahu bahwa komposisinya sudah sesuai dengan yang disepakati. Sehingga kontrak itu dianggap terpenuhi. Ya. Nah, kenapa beda? Ya karena dari silinder standar tadi itu tidak menggambarkan adanya allowance untuk pengaruh penempatan, pengecoran, pemadatan, bahkan curing gitu ya. Nah, itu bahkan digarisbawahi juga di situ. It is unusual, adalah sesuatu yang tidak biasa. Bahwa konkrit terpasang pada struktur itu memiliki properties yang sama dengan standar cured cylinder pada umur tes yang sama. Nah, jadi ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya, bahwa kuat tekan terpasang itu nggak bisa kita harapkan sama dengan kuat tekan potensial. Jadi kalau ada owner bilang dia ambil sampel core gitu ya, dari bangunan yang dia punyai ya, kemudian dapat nilainya, ternyata nilainya di bawah FC prime. Ya. Terus ownernya komplain, wah saya belinya FC prime kok dapatnya di bawah FC prime. Nggak relevan komplain itu. Karena yang dibeli itu FC prime bukan di bangunan. FC prime itu di silinder kontrol tadi. Itu yang dia beli. Selama silinder kontrolnya terpenuhi, selesai urusan. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi pasal-pasal terkait ya di dalam SNI terkait dengan frekuensi pengujian, sebenarnya nggak banyak berubah dari apa yang ada di dalam SNI sebelumnya ya. Tapi perlu dicatat ya bahwa ini adalah jumlah minimum. Jadi di sini disebutkan bahwa sampel untuk spesimen uji kekuatan setiap campuran beton harus memenuhi ketentuan 1 hingga 3. Setidaknya ada sekali sehari, setidaknya sekali untuk setiap 110 meter kubik beton, setidaknya sekali untuk setiap 460 meter persegi luas permukaan plat atau dinding. Nah, tapi ya ini kalau kita ikuti jadi sedikit sekali memang jumlah sampel kita ya. Ya. Tapi ini minimum sebenarnya. Tergantung tadi yang tadi saya sampaikan, kepercayaan kita terhadap vendor ataupun ready mix yang supplier yang menyediakan beton tadi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pengen lebih pasti lagi ya boleh aja ya kita tentukan pokoknya setiap satu truck mixer saya minta ada 1 sampel, boleh, nggak ada yang melarang. Ya. Tapi tentunya itu harus disebutkan juga di dalam spek tek kita. Jadi waktu kita buat spek tek harus jelas. Kalau kita memang mau minta lebih, disebutkan di situ. Karena ada konsekuensi biaya kan, semakin banyak silinder itu kita buat, gitu kan, termasuk nanti diujinya dan sebagainya. Ya, yang penting itu sudah muncul dalam spek tek kita, sehingga item pembiayaannya pun juga bisa keluar di situ. Ya. Nah, sebagai tambahan di dalam SNI kita itu ada pasal 26.5.3.2 di mana bila mana disyaratkan oleh pihak berwenang atau perencana, ya, itu kita juga harus melakukan pengujian silinder yang dirawat ya di lapangan. Jadi di sini juga disebutkan nantinya minimal 2 spesimen silinder berukuran 150 atau 3 spesimen silinder berukuran 100 kali 200 yang dibuat dalam waktu dan sampel yang dengan spesimen yang sama dengan spesimen silinder dengan perawatan standar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sampel yang kanan ini jarang ya dibuat gitu ya. Padahal ini penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari paparan sebelumnya ya, untuk standar cured specimen, spesimen yang dirawat secara standar, itu dibutuhkan untuk penerimaan FC prime. Untuk memastikan kebenaran proporsi campuran yang digunakan. Sebagai bagian daripada kontrol kualitas pekerjaan. Ya. Nah, untuk yang field cure specimen, spesimen yang kita rawat di lapangan, jadi yang dimaksud dirawat di lapangan ini adalah dia dibuat pada waktu yang sama dengan
cor-coran beton yang di lapangan, kemudian dirawat dengan cara yang sama. Jadi kalau di lapangan itu perawatannya kadang kala ada, kadang enggak gitu ya, silinder juga mengalami yang sama. Kalau di lapangan perawatannya konsisten gitu kan, secara konsisten setiap hari dilakukan pembasahan gitu kan, silinder pun juga mengalami yang sama. Jadi itu yang dimaksud dengan field cure specimen, dia mengalami proses perawatan yang sama gitu. Dengan apa yang dicorkan di lapangan. Nah, sampel ini kalau kita tes sangat bermanfaat. Ya. Kita bisa mengecek sejauh mana perawatan yang diterapkan itu sudah efektif atau belum. Jadi kalau sampai beton yang kita rawat di lapangan ini mutunya drop banget, artinya udah jelas tuh kan. Perawatan di lapangan kurang. Sehingga itu menjadi catatan, harus dilakukan peningkatan proses perawatan gitu kan. Karena ini penting ini. Terutama untuk MK ya. Supaya yang terpasang di lapangan itu betul-betul nanti dihasilkan beton yang baik gitu loh. Ya, karena tadi ya saya sampaikan juga perawatan itu salah satu kunci sebenarnya untuk mendapatkan beton yang baik. Kalau perawatannya kurang ya betonnya nggak akan bagus nantinya. Mutunya akan drop gitu ya. Ini juga nanti datanya bisa dipakai sebagai penentuan kesiapan elemen struktur untuk dibebani. Ya. Dasar untuk pelepasan bekisting dan shoring gitu ya. Jadi kalau selama ini kan dasar untuk pelepasan bekisting dan shoring kadang orang pakai hammer gitu ya. Sebenarnya nggak cukup. Hammer itu kurang objektif sebenarnya. Karena yang dites adalah kekerasan. Bukan kuat tekan. Nah tergantung kita ngetesnya di mana kan. Di bagian yang banyak agregatnya keraslah dia. Ya. Jadi yang betul itu adalah ada sampel yang sengaja dibuat dan dirawat di lapangan. Sebagai dasar kita untuk mengetahui nantinya mutu beton terpasang itu kira-kira seperti apa. Ya. Nah, memang banyak metode lain ya untuk hal ini ya. Tidak harus pakai silinder yang dirawat di lapangan. Kita juga bisa pakai teknik-teknik lain ya, tapi yang lebih objektif ya. Jadi bukan pakai hammer tentunya. Hammer itu nggak terlalu objektif sebenarnya. Contohnya apa yang objektif? Kalau di luar itu sering pakai yang namanya maturity test. Ya, jadi yang dilakukan adalah pengukuran evolusi pertumbuhan panas di dalam beton kita. Ya, itu menggambarkan nanti reaksi hidrasi itu udah seberapa persen terjadinya gitu. Dari situ juga kita bisa memprediksi berapa kuat tekan terpasang di lapangan. Jadi ada yang namanya termokapel dipasang, kemudian dilakukan pengukuran suhu kita sehingga mendapatkan yang namanya evolusi pertumbuhan suhu dari awal sampai akhir gitu loh. Nah ini bisa dipakai juga sebagai acuan kita untuk menilai kuat tekan terpasang di lapangan. Ya. Ya, teman di kita ya maturity nggak dilakukan pengetesan ya. Field cure specimen juga jarang ya yang mengadakan di lapangan gitu loh. Lihat, kadang problemnya memang di spek kita nggak bunyi gitu loh. Jadi memang ke depan kalau bisa konsultan juga menspekkan ini. Ya, bahwa perlu ada field cure specimen yang nantinya bisa dipakai sebagai acuan untuk menilai kuat tekan terpasang gitu. Ya. Nah, berikut ini kita membahas persamaan dasar kuat tekan perlu yang kemarin juga sempat ditampilkan ya slide-nya ya. Di mana di dalam SNI yang terbaru persamaan ini udah nggak ada. Jadi persamaan ini adanya di mana? Adanya di kalau di ACI itu di ACI 301 gitu ya. Nah di kita saya nggak tahu dulu pernah ada terjemahan 301, nggak tahu sekarang sudah diupdate atau belum gitu ya. Jadi kalau sudah ya mestinya dimasukkan di situ. Ya. Nah, di mana persamaan ini memberikan yang disebut dengan kuat tekan perlu ya. Yang persamaannya adalah nilai kuat tekan spesifikasi ditambah dengan suatu faktor keamanan. Ini faktor keamanan sebenarnya ya.
Ya, yang menggambarkan nantinya standar deviasi akibat variasi yang ada di batching plan maupun di lapangan. Ya. Kemudian di sini ada angka statistik juga ya, 1,34, 2,33 dan sebagainya. Nah, persamaan ini sebenarnya diturunkan dari persamaan yang di bawah ini. Ya. Jadi kalau di ACI itu ada 3 kriteria ya untuk perencanaan campuran beton ya. Di mana sebelum kita merencanakan kita harus menghitung terlebih dahulu yang kita sebut dengan kuat tekan perlu ya. Jadi kuat tekan perlu yang sudah berisi faktor keamanan lah untuk jaga-jaga kalau terjadi variasi gitu kan. Nah, jadi ada tiga kriteria. Kriteria pertama adalah maksimum persen dari moving average. Jadi rata-rata yang terus bergerak gitu ya dari 3 hasil uji tekan. Dari N hasil uji tekan maksud saya, sorry. Nah, di dalam ACI, N ini menjadi 3. Ya, N ini menjadi 3. Jadi ini N ini menjadi 3 di sini. Kemudian maksimum persennya itu ditetapkan 1%. Jadi 1% itu angka probability-nya kira-kira 2,33. Jadi angka di persamaan kriteria kedua ini yang di atas ini, itu diperoleh dari persamaan ini dengan memasukkan Z itu 2,33, N-nya 3. Jadi 2,33 dibagi akar 3, dapatlah kira-kira FC prime ditambah 1,34 standar deviasi. Ya. Nah, kebetulan 1,34 ini juga berkorespon dengan percentage 9 out of 100 gitu ya. 9%. Ya, tail ujung lah, tail ujungnya 9% kira-kira. Ya. Jadi kalau pakai nilai individu 9%, kalau pakai nilai tadi moving average ya dari 3 berarti itu 1%, ya. Kemudian yang persamaan kedua itu kriterianya adalah maksimum percent of individual test yang nilainya jatuh di bawah FC prime dikurang K. Ya, nah K ini di dalam ACI ditetapkan sebesar 3,5 megapascal atau 500 PSI. Yang ini 500 PSI atau 3,5 megapascal. Ya. Persennya sendiri, persen boleh jatuh maksudnya ya, persen boleh jatuh nilainya itu 1% tetap. Ya, tetap 1%. Nah, jadi di sini persamaannya menjadi yang ini kan, FCR ya kuat perlu sama dengan FC prime ditambah karena 1% boleh gagalnya 2,33 dikali standar deviasi. Ya, dikurang dengan 3,5 megapascal. Jadi artinya di dalam persamaan ini atau kriteria ini mengatakan bahwa boleh gagal beton kita mutunya dengan probability 1% gitu ya. Gagal di bawah nilai FC prime dikurang 3,5 megapascal. Ya, dan itu membentuk nantinya kuat perlu yang diinginkan. Kemudian kriteria keempat ya, itu untuk mutu yang lebih tinggi ya, di atas 35 megapascal. Persamaannya adalah ini dasarnya ya, FC kuat perlu sama dengan kuat spesifikasi ditambah dengan standar deviasi. Di mana di sini ada faktor K-nya di depan. Nah, faktor K ini kalau dalam ACI diambil 0,9. Jadi kriterianya adalah persen yang maksimum yang diizinkan untuk individual test. Nilainya boleh jatuh di bawah 90% daripada FC prime. Ya. Jadi makanya di sini nanti 50% FC prime. Kemudian karena persennya 1% dia tetapkan di dalam ACI, angka Z-nya menjadi 2,33. Ya, makanya persamaannya ini. Ya. Jadi intinya ini baik itu yang namanya moving average dari 3 sampel maupun nilai individu, ya maksimum persennya itu ditetapkan 1%. 1% boleh gagal, boleh di bawah nilai yang ditetapkan gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Ini adalah basic persamaannya, ya. Ini yang kemudian dipakai, ya. Tadi saya sampaikan ya, untuk yang moving average ini, ya, kalau rata-rata dari 3 nilainya adalah kita mengatakan probabilitasnya 1 dari 100 ya, 1% ya.
Tapi kalau kita anggap dia sebagai nilai individu, itu probabilitasnya adalah 9 dari 100. Karena angka 1,34 ini kira-kira di 9% ya. Bagian yang boleh gagal. Ya. Ya, kalau kita lihat ini kan distribusinya kalau kuat tekan itu selalu pakai distribusi normal ya. Jadi ini batasan yang dianggap acceptable tadi. Ya. Jadi batas ini bisa FC prime dikurang K tadi atau 0,9 FC prime. Jadi ini bagian yang dianggap lower tail yang bisa dibuang gitu loh. Dengan persentase tadi 1% ya, 1/100. Jadi kalau dia 1/100, angka di sini kira-kira luasnya sekitar 2,33. Ya. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kuat tekan beton yang diperoleh. Ya. Pertama itu kesempurnaan benda uji. Nah ini penting ya, karena saya lihat banyak di lapangan benda uji itu kurang sempurna bentuknya. Ya, mungkin udah tua, udah kelamaan, tetap aja dipakai cetakannya gitu kan. Karena bukan apa-apa, kalau itu jelek, hasil sampel kita jelek, nanti hasil kuat tekannya pun juga jelek gitu ya. Jelek bukan karena betonnya jelek, tapi jelek karena benda ujinya jelek. Nah kan sayang kan? Ya. Kemudian ukuran benda uji, ya biasanya kita pakai ukuran 150 ataupun juga 100 diameternya ya. Ya tentunya itu akan berpengaruh ya, terkait dengan nilai kuat tekannya ya. Kemudian juga variasi dipengaruhi oleh rasio diameter benda uji terhadap ukuran maksimum agregat. Nah ini penting ya, jadi ukuran silinder itu juga kalau bisa diameternya itu lebih besar daripada 3 kali ya ukuran maksimum agregat, ya minimum itu. Ya, karena kalau sampai kurang dari 3, 1 kali misalnya, ataupun 1,5 kali dari ukuran maksimum agregat, maka beton kita tidak homogen jadinya. Ya. Dan itu bisa menjadi penyebab kegagalan. Kemudian yang juga berpengaruh rasio panjang terhadap diameter. Ya, ini udah ditetapkan sama dengan 2 ya. 2 itu untuk menjauhkan pengaruh ujung sebenarnya ya terhadap bagian tengah. Kemudian kondisi kelembapan ya benda uji. Nah, kalau di dalam ketentuan SNI beton silinder sebelum dites itu harus dalam kondisi lembab ya. Kan memang baru keluar dari bak, paling hanya dikeringkan untuk kita memasang capping dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di ujinya ya dalam kondisi dia masih kira-kira lembab gitu ya. Jadi bukan dikeringin dulu di luar di matahari selama 5 hari gitu ya. Nggak boleh. Ya memang kadang kontraktor ada aja yang begitu ya. Karena memang kalau dikeringin kuat tekannya akan naik. Jadi yang tadinya nggak masuk jadi masuk gitu loh. Ya. Jadi hati-hati juga ya. Jadi kita nggak boleh mengeringkan begitu saja karena akan meningkatkan kuat tekan yang dihasilkan nantinya. Laju pembebanan juga harus sesuai ASTM ya. Kalau terlalu cepat bisa naik juga mutunya ya. Terlalu lambat bisa turun mutunya. Jadi sesuai dengan spek aja lah ya, sesuai dengan ASTM. Bentuk geometri persegi atau kubus gitu ya, atau bentuk lingkaran ya, itu juga mempengaruhi. Nah, memang selama ini kita kadang masih tetap konsisten menggunakan sampel kubus ya. Padahal harusnya sudah nggak boleh ya. Harusnya pakai sampel silinder. Jadi kalau di TABG DKI, laporan perhitungan kita masih muncul K, itu biasanya disuruh diganti menjadi FC prime. Ya, jadi sudah tidak relevan lagi pakai K sebenarnya. Ya, karena dokumen desain kita, SNI untuk desain kita itu semua udah pakai FC prime. Ya, sehingga di dalam laporan pun juga harus FC prime. Waktu nanti dibuat sampel juga dalam bentuk silinder, jangan kubus lagi gitu loh. Problemnya kenapa? Ya tadi, angka korelasi antara kubus sama silinder itu bukan angka yang unik. Ya. Bukan angka yang berlaku untuk semua beton. Beda-beda. Ya, jadi bisa misleading nantinya. Ini kesalahan yang sampai sekarang juga masih dilakukan, terutama di daerah. Masih pakai sampel kubus, padahal hitungan semua udah pakai FC prime. Nah, ini perlu dijadikan catatan ini. Untuk kedepannya semakin kita kurangilah ya. Kita pakai yang konsisten saja, pakai silinder. Toh itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Kita terapkan secara konsisten di semua lini ya. Sampai di konstruksi nantinya tentunya.
Kemudian jenis capping yang digunakan, nah ini juga perlu dijadikan catatan ya, banyak yang ngasal ya. Nanti kita akan lihat khusus mengenai ini. Kemudian handling benda uji, ya ini juga tidak bisa sembarangan ya. Jadi setelah beton silinder dibuat itu nggak bisa langsung dipindahkan saja. Harus tunggu waktu dulu, bukan hanya nunggu setting, tunggu dia sudah cukup aman. Biasanya sih 8 jam setelah dia final setting baru boleh kita pindah-pindahkan gitu loh. Ya, karena efeknya itu jelek nanti pada saat dia belum terlalu sempurna pengerasannya, terus kita pindahkan dia mengalami goncangan dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan yang namanya micro crack. Micro crack pada beton yang nanti kita tes secara uniaksial itu efeknya tuh luar biasa, bisa menurunkan mutu beton kita. Ya. Makanya hindari ya kejadian micro crack tersebut dengan men-treat spesimen uji kita sebaik mungkin. Ya. Karena ini adalah tadi yang saya sampaikan, ini adalah untuk upaya mendapatkan kuat tekan beton ideal. Kuat tekan beton potensial. Artinya apa? Semua itu harus kita lakukan secara ideal. Ya, mendekati ideal lah. Memang mungkin ideal sekali juga enggak bisa kali ya. Tapi mendekati ideal. Ikutin ketentuan-ketentuan yang ada, ikutin code yang ada. Ya. Jangan kita bekerja tanpa acuan. Pakai acuan yang ada. Ya. Pak, ini jam berapa, Pak? Jam Pak 12, jam 11. Jam 12 kurang 5, Pak. Lima menit lagi, Pak. Hah, kenapa? 5 menit lagi. Oke, saya barusan lihat jam tadi. Rupanya saya nggak pakai earphone, jadi makanya nggak dengar jawaban saya. Oke, ini adalah persyaratan untuk capping material. Ya, perlu diketahui bahwa capping itu dibutuhkan untuk mentransfer beban uji saat kita ngetes silinder. Ya, dan ini dipasang untuk membuat permukaan silinder kita yang nanti kena beban itu rata. Pertama rata. Ya, kedua tegak lurus terhadap sumbu silindernya. Jadi harus rata, tegak lurus terhadap silindernya. Sehingga waktu kita kasih beban, efek-efek eksentrisitas dan lain sebagainya itu nggak ada gitu loh. Ataupun efek-efek yang kita sebut dengan stres konsentrasi juga nggak terjadi gitu loh. Ya, bayangin kalau silinder kita itu tidak tegak lurus bidang tekannya. Akan terjadi konsentrasi tegangan kan? Hanya satu bagian yang hanya sebagian kecil dari permukaan tadi yang terbebani oleh beban tekan dari mesin kita. Kalau itu terjadi kan keruntuhannya menjadi tidak baik nantinya. Akan terjadi yang namanya keruntuhan prematur. Kita tidak memperoleh kuat tekan sesungguhnya dari beton tersebut. Nah, jadi fungsi capping itu penting banget. Dia menjadi penyalur beban. Nah, untuk bisa menjadi penyalur beban, kekuatannya itu harus minimal sama dengan kekuatan silinder yang mau kita tes. Nggak boleh lebih rendah gitu loh. Jadi di dalam tabel ini sebagai contoh, ya, dalam tabel ini ada nih minimum strength daripada capping material. Ini kita ambilkan dari ASTM C617. Sebenarnya ada SNI-nya juga ya. SNI-nya saya lupa nomornya ya, tapi ada SNI-nya juga. Ini yang saya ambilkan dari ASTM-nya. Di sini ada minimum strength of capping material. Minimum 35 untuk mutu beton sampai 50 megapascal di sini. Ya, minimum 35 atau cylinder strength, whichever is greater. Ya, jadi kalau beton kita mutunya 50, maka kita harus pakai kapasitas cappingnya itu kekuatannya juga 50. Ya, nggak boleh yang lebih rendah. Nah, jadi banyak kasus beton dites gagal, permasalahannya di mana? Ternyata permasalahannya di capping materialnya yang tidak sesuai. Kita di sini masih sering pakai sulfur sebagai capping material. Sulfur itu mutunya rendah. Untuk beton mutu 35 mungkin masih oke lah pakai sulfur. Tapi kalau udah beton mutu 60 megapascal masih pakai sulfur, kecuali kalau silindernya sempurna ya. Kalau silindernya nggak sempurna, waduh. Bisa terjadi nantinya sulfurnya gagal duluan. Yang mana itu nggak boleh ya. Jadi capping nggak boleh gagal duluan sebenarnya.
Kalau gagal duluan, fungsinya dia habis dong sebagai pemerata beban. Bahaya silinder kita kan, akan terjadi konsentrasi tegangan yang malah bisa menyebabkan keruntuhan prematur nantinya pada silinder kita. Ya, nanti kita akan lihat masalah ini saat kita melihat hasil tes tekan di bagian berikutnya nanti. Pak Andreas, ini sudah masuk waktu ya? Sudah, Pak. Sudah jam 12. Kurang sedikit sih, Pak. Oke. Jadi, atau mau disudahi dulu, Pak? kenapa? Mau disudahi dulu atau mau dilanjut? Saya sudah ada rapat lain deh. Oh ya, boleh Pak. Disudahi aja dulu. Nanti jam 2 kita lagi lanjutkan. Jam 2 ya. Ya. Oke. Untuk rekan-rekan sekalian, sementara kita break dulu ya. Ya. Break makan siang. Saya, Pak. Aku udah kering nih tenggorokannya ini sebenarnya. Nggak apa-apa lah, cari pahala ya. Oke, Pak. Jadi nanti sampai jam 2 ya. Sampai ketemu semuanya. Ya. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak. Peserta, sampai jam 2 nanti kita ketemu lagi. Oke.